kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Sombong amat. Dan satu yang paling penting di sepak bola ini. Mesti ada kejujuran di sepak bola ini. Maksudnya? Kejujuran dalam pertandingan. Benar-benar kalian pakai merah putih itu benar-benar berjuang. Jangan inilah, itulah, minta ini. Satu contoh, saya marah besar. Marcelino. Iya maksud syuting untuk bagus. Efek bolanya. Kalau itu kurang efek. Ya, kurang efek jadi bola melambung. Tapi jangan pemain itu mencela temannya sendiri. Rame nih di netizen bahwa Arhan bilang dia mau makan seolah-olah serakah. No. Itu kalau dikasih bola Arhan, saya tak Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam olahraga untuk kita semua. Menarik ketika kita mendengar pernyataan dari Bapak Anjas Asmara ini, yang katanya adalah pemain legendaris kala itu. Tetapi apakah kritikan dia ini masuk di akal? Apakah zamannya dia punya prestasi yang pernah dia persembahkan untuk membanggakan bangsa Indonesia ini? Bagi saya secara pribadi, saya belum pernah mendengar cerita tentang sejarah dari seorang pesepak bola di Indonesia yang bernama Anjas Asmara ini. Tetapi ya begitulah, kelompok-kelompok yang bersama Bung Towel selalu saja nyinyirin pemain timnas kita. Bahkan tidak segan-segan seorang Anjas Asmara ini menilai bahwa Marcelino Ferdinand adalah sosok pemain timnas yang tidak berguna. Seorang Arhan, dia menilai hanya pintar untuk lemparan bola ke dalam. Tentu manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia penghambat yang sudah waktunya dan sudah saatnya kita harus bangkit bersama-sama untuk melawan mereka. Saudaraku, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap pernyataan dari Anjas Asmara ini. Dan juga ada beberapa informasi bola lainnya yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua dan bisa berguna untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Baru-baru ini ada salah satu mantan pemain timnas Indonesia era 70-an yang mengeluarkan sebuah statement kontroversi. Mungkin kita dengerin ya. Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Kita main sama Manchester United. 0-0. Oke, kita main sama Juventus Italia 0-0. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Main sama Uruguay World Cup tahun 74 kami libas di GBK. Saya bikin gol. Sama Erik, ini pelatih apa ini? Kan Anda bilang, Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa pemain kita ini tidak pintar? Sin hanya parkir bus. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Saya marah besar. Marcelino. Iya maksud syuting untuk bagus. Efek bolanya. Kalau itu kurang efek. Ya, saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya. Nggak bisa apa-apa anak ini. Teruntuk Mbah Anjas kalau saya bilang Anjas Asmara. Teruntuk Mbah Anjas Asmara yang katanya legenda timnas Indonesia ini. Pertama-tama terima kasih udah ngalahin Uruguay dan Anda mencetak gol. Terima kasih juga udah bisa nahan timbang MU, Juventus, kalah tipis dari Benfica. Dan yang keren, ternyata Anda yang mengajarin sepak bola kepada Korea dan Jepang. Tapi kenapa kita tidak pernah masuk final Piala Asia? Malah Korea Selatan yang 3 kali masuk final Piala Asia di era Anda. Dan Jepang juara tahun 92. Kalau Anda segitu hebatnya, kenapa tidak pernah masuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Anda mengkritik habis-habisan Sintayong? Padahal menurut kami, pecinta timnas, saat inilah era terbaik timnas Indonesia sepanjang masa. Pertama kalinya timnas Indonesia senior lolos fase grup dan timnas U23 lolos ke semifinal. Terus zaman sampean prestasinya apa? Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot gitu loh.
Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal, sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sinteyong nggak panggil Elkan Bagot. Gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah. Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sinteyong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Kita ketahui bersama bahwa sosok Tommy Welly alias Bung Towel alias Bung Handuk ini adalah pribadi yang sangat kontroversial. Dan juga dia seringkali menyerang Coach Sintayong. Ketika dia menilai bahwa seorang Coach Sintayong sedang ngambek karena tidak memanggil Elkan Bagot, tentu saya sangat yakin dan percaya bahwa Coach Sintayong pastinya punya perhitungan sendiri. Dia yang lebih paham kualitas dari pemain timnas Indonesia. Ketika dia sudah dipercayakan untuk menjadi seorang pelatih timnas, pastinya dia sudah tahu semua kemampuan, skill dari individu para pemain timnas Indonesia. Dengan demikian, apa sih yang mau kita protes? Ketika kita melihat basutannya dari Tommy Welly, yang kita kenal selama ini adalah sosok penghambat dalam dunia sepak bola, apakah kita akan percaya dengan bacotan dari Tommy Welly yang tidak berkualitas ini? Saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sedang merayakan euforia atas prestasi dari timnas Indonesia, di mana kita ketahui bahwa ini semua adalah berkat kerja keras dari seorang Coach Sintayong yang disupport penuh oleh PSSI. Dan saya sangat yakin bahwa supporter timnas Indonesia atau pendukung timnas Indonesia, pasti kita semua lebih berpihak kepada Coach Sintayong, bukan berpihak kepada manusia penghambat seperti Tommy Welly ini. Manusia hama seperti Anjas Asmara. Ya, kedua sosok ini saat ini mereka lagi menghimpun satu organisasi tersendiri untuk selalu mengkritik, untuk selalu menghujat, untuk selalu menghambat perkembangan timnas Indonesia. Dan saya berharap bahwa kita, para supporter timnas Indonesia, kita harus menjadi supporter sejati yang selalu berada di belakang timnas Indonesia, entah itu di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Jangan pernah kita mendengarkan bacotan-bacotan dari orang-orang yang tidak berkualitas, dari orang-orang yang tidak pernah membawa prestasi dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Coach Fahri Husaini viral di media IRA. Ya, kalian gak salah denger nih. Coach Fahri Husaini, pelatih kebanggaan Bung Handu ini diposting oleh media besar IRA bernama IRA iPro Player. Media IRA ini terheran-heran dengan apa yang dikatakan Coach Fahri soal pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia, baik yang senior ataupun U23, semua dianggap biasa-biasa aja. Media IRA menganggap apa yang dicapai oleh Sintayong kemarin itu bersama timnas Indonesia adalah hal yang baru dan luar biasa, kemajuan yang pesat bagi timnas Indonesia. Tapi ternyata Coach Fahri menilai kalau pencapaian ini adalah hal yang biasa-biasa aja. Postingan akun media IRA itu pun banyak dikomentari netizen IRA yang mengatakan kalau Coach Fahri itu adalah Hakim Syakir cabang Jakarta. Nah, ternyata di IRA sana juga ada loh mantan pelatih yang kelakuannya mirip seperti Coach Fahri yang suka membanggakan pencapaian yang pernah dia raih di timnas kelompok umur. Tapi giliran dia yang melatih timnas senior IRA, hasilnya melempem. Banyak netizen IRA yang komentar dan bilang kalau Coach Fahri ini Hakim Syakir cabang Indonesia. Jadi guys, ternyata di IRA ada yang sepemikiran nih sama Coach Fahri. Kira-kira IRA berminat nggak ya menaturalisasi Coach Fahri ke sana? Mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi. Dan sebelum aku lanjutkan, aku minta tolong dulu,
kalian follow di sebelah kanan atas tanda tambah supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten. Nah, menurut pendapatku ya, Elkan Bagot ini mengulang kesalahan yang dilakukan oleh dua pendahulu timnas, yaitu Osvaldo Hai di 2021 dan juga Ramai Rumakik di 2022. Osvaldo Hai dipanggil September 2021, tapi dia tidak menjawab sama sekali. Nah, setelah beberapa saat kemudian baru dia mengaku kalau dia itu sakit, tapi dia tidak melapor kepada Sintayong tanpa keterangan. Nah, di 2022 Ramai Rumakik juga melakukan hal yang sama tanpa keterangan. Dan akhirnya kedua pemain itu sampai sekarang tidak pernah lagi dipanggil oleh Sintayong di timnas Indonesia. Nah, aku ragu ya Sintayong bakal melakukan hal yang sama dengan Elkan Bagot. Secara Elkan Bagot ini kan adalah pemain keturunan yang juga merupakan salah satu pemain abroad, sangat diandalkan. Tapi dengan keadaan yang terjadi sekarang, ya ada potensi memang Elkan Bagot akan berakhir kiprahnya di timnas Indonesia selama Sintayong masih melatih. Ya, kita tunggu aja lah ya. Salah Elkan sih memang kemarin tidak mau menjawab panggilan. Setidaknya kan dia bisa bilang bahwasanya dia tidak diizinkan oleh klubnya untuk ke timnas Indonesia. Apapun itu kita dukung ya timnas Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Pemain-pemain bengal timnas Indonesia ini sekarang sudah mulai bertobat ya. Sudah mulai bertobat melihat bagaimana performa rekan-rekannya kemarin di Piala Asia U23. Ya, mampu mencetak rekor, mampu mencetak sejarah baru, dan ini membuktikan bahwa mereka-mereka yang berlabel bintang, merasa dirinya bintang dan merasa seenaknya di timnas, ya akhirnya bertobat. Ya, ada beberapa pemain yang sekarang lagi berusaha keras untuk menembus ketatnya persaingan di timnas Indonesia. Yang pertama itu adalah Sadil Ramdhani. Ketika ditanya dan diwawancarai oleh sebuah media menanggapi hasil di Piala Asia U23 kemarin, Sadil Ramdhani kembali mengungkapkan gregetnya dan tekadnya untuk bekerja jauh lebih keras demi menembus ketatnya persaingan di timnas senior. Nah, mentalitas seperti inilah yang harus dipupuk para pemain Indonesia. Bersaing, meningkatkan kualitas, bekerja keras, dan berlatih jauh lebih keras untuk menembus ke level senior yang persaingannya sangat-sangat ketat. Lalu yang kedua, yang sangat-sangat memaksa dirinya itu untuk kembali ke peak performa yang dulu pernah dia capai, itu adalah Haji Aris Nasution. Kalian dengar, pernah tahu dan pernah ingat kan sosok bek yang satu ini? Sekarang dia merumput di Filipina dan kemarin tampil bagus. Itu dilakukan untuk menembus kembali ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan dia mampu menurunkan berat badannya 9 kilo lah, 9 kilo. Gimana tidak tercoret, walaupun dia mempunyai kemampuan yang bagus tapi overweight. Ya udahlah, selesai. Dan mereka harusnya berkaca pada Egy Maulana Fikri yang kemarin, setelah diparkir hampir 1 tahun tanpa mendapatkan panggilan timnas, bahkan di Piala AFF pun itu merupakan tamparan yang keras bagi Egy untuk lebih menghargai apa yang sudah dilakukan STY di timnas ini. Gak berani macam-macam lagi dia. Ya, dan inilah yang harus dilakukan pemain timnas era sekarang. STY emang top. Ya, STY emang top. Apapun kata Toel dan kawan-kawan yang lokal pride itu, STY mampu mengembangkan kemampuan timnas di level lebih tinggi. Bravo timnas Indonesia, kita dukung terus timnas Indonesia menuju Piala Dunia. See you. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Coach Sintayong, dia tidak pernah menerima pemain titipan. Sekali lagi, ini adalah satu
fenomena yang terjadi di dalam dunia olahraga di timnas Indonesia, bahwa semenjak Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, dia tidak pernah menerima yang namanya jasa titipan. Kalau yang dulu-dulu di masanya mereka Tommy Welly ataupun Anjas Asmara ini, ataupun Coach Farik, pasti jasa titipan itu melimpah ruah, sehingga dulu kita kenal dengan istilah mafia bola. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Profesionalitas yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong, oleh seorang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus agar kedepannya jangan ada lagi yang namanya jasa titipan pemain. Karena saya sangat yakin dan percaya pengalaman yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong ataupun oleh seorang Erick Thohir yang saat ini adalah Ketum PSSI, mereka punya background yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Sehingga pembuktian bahwa ketika kemarin dalam Piala Asia mereka mampu untuk membawa timnas U23 sampai di peringkat 4, tentu ini adalah sebuah prestasi yang membuktikan kepada kita rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, bahwa jasa titipan pemain itu memang benar-benar tidak dipakai oleh seorang Sintayong maupun Erick Thohir. Ini yang harus kita garis bawahi. Proses seleksi yang begitu ketat yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong maupun Pak Erick Thohir adalah bentuk rasa cinta mereka kepada bangsa dan negara ini. Makanya tadi saya katakan bahwa selama timnas Indonesia dipimpin oleh seorang pelatih yang bernama Coach Sintayong ini, pasti dia dengan tegas, dia dengan begitu legas bahwa jasa titipan pemain itu tidak akan terjadi. Dan itu adalah fenomena yang bisa kita saksikan saat ini. Ketika mereka selalu berbicara tentang nama Sintayong, saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang yang selalu nyinyir dengan Coach Sintayong adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip merasa sakit hati karena pemain-pemain titipan mereka tidak pernah diterima oleh seorang Coach Sintayong. Ya, inilah letak profesionalitas yang begitu tinggi yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong, yang sudah selayaknya bahwa kita para pecinta bola mania harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau. Beliau telah mengukir sejarah di bangsa ini. Ada begitu banyak prestasi yang telah beliau buktikan kepada rakyat Indonesia melalui dunia sepak bola bersama timnas Indonesia. Dengan demikian, sudah wajib hukumnya kita para pecinta bola mania, kita para supporter timnas Indonesia wajib untuk selalu mengcounter narasi-narasi dari orang-orang yang mau menghambat kemajuan timnas Indonesia. Inilah catatan penting yang harus kita perjuangkan agar timnas Indonesia ke depannya terus berkembang. Mari kita lanjutkan lagi. Guys, kalian tahu nggak? Jadi kemarin Justin Hubner itu menjadi starter ya di klubnya, yaitu Cerezo Osaka. Tapi sayangnya Justin Hubner mendapatkan kartu merah di menit ke-17 yang mengakibatkan reaksi dari beberapa netizen Indonesia yang memberikan head comment di akunnya Justin Hubner. Dan ya, Justin Hubner merespon dengan membuat balasan komen seperti ini. Anda tidak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain untuk Indonesia. Suatu hari Anda adalah pemain terbaik, hari lain pemain yang lebih buruk. Lucu, terlihat beberapa komentar tetapi cinta untuk semua orang. Ya, bisa kita artikan kalau balasan komentar dari Justin Hubner ini itu menggambarkan bentuk kekecewaan dia guys terhadap netizen Indonesia yang memberikan head comment kepada dirinya. Jadi menurut aku pribadi guys, tidak seharusnya kita memberikan komentar yang menjatuhkan mental pemain-pemain timnas Indonesia.
Apalagi Justin Hubner ini masih sangat muda guys, perjalanan dia masih sangat panjang. Jadi seharusnya kita sebagai fans timnas Indonesia, harusnya kita mendukung penuh ketika pemain itu sedang dalam performa yang baik atau dalam performa yang buruk. Jangan sampai nanti ke depannya pemain-pemain yang ingin membantu timnas Indonesia meraih prestasi yang tinggi akhirnya berpikir dua kali untuk membela timnas Indonesia. Karena setiap pemain itu ada masanya guys. Ada masanya dia bermain bagus dan ada masanya dia bermain buruk. Semangat Justin. Jadi menurut kalian gimana guys tentang respon Justin Hubner yang membalas head comment dari beberapa netizen Indonesia? Coba kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Filipina tidak mau kalah dengan Indonesia soal pemain diaspora atau naturalisasi pemain keturunan. Bahwa Filipina dikabarkan akan segera menaturalisasi 8 pemain atau memanggil 8 pemain diaspora baru untuk menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di Indonesia, di kandang Indonesia. Dan kalau nggak salah ada namanya Rafael, itu mantan pemain youth-nya Bayern Munchen, tetapi bermain untuk Liga 2 ya, kalau nggak salah Liga 2-nya Bundesliga atau Belanda. Jadi sebenarnya 28 tahun main di Liga 2 ya, sebenarnya kualitasnya nggak perlu ditakutkan banget, tapi jelas dengan 8 diaspora. Kalau kita lihat pemain-pemain di Filipina ya, kan itu banyak pemain diaspora juga, itu aja Filipina udah berbeda banget. Filipina bisa memberikan kerepotan kepada kita, apalagi ditambah dengan 8 pemain ini. Jadi jelas timnas Indonesia tidak boleh meremehkan, tidak boleh lengah, harus tetap menatap laga ini dengan sangat serius. Bahwa Filipina juga improve, yaitu kita harus akui. Jadi benar-benar laga ini harus dimatikan sejak awal oleh timnas kita. Kalau bisa 1000%, kill Filipina secepat mungkin, kill the game secepat mungkin. Jangan memberikan mereka nafas, jangan memberikan mereka nanti peluang untuk bisa bangkit secara mental, karena kita harus memanfaatkan benefit main di kandang sendiri. Oke, segitu dulu. Saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Inilah langkah nyata Pak Erick Thohir dalam menumbuh kembangkan dan memajukan persepak bolaan Indonesia. Sungguh luar biasa dengan menghadirkan direktur teknik yang demikian hebat. Nah, inilah yang nantinya semoga akan mampu membangkitkan gairah dan kemajuan persepak bolaan di Indonesia. Betul-betul sangat luar biasa, spektakuler dan revolusioner. Benar-benar Pak Erick Thohir ini sosok yang komitmennya begitu tinggi dan sangat serius untuk membangkitkan gairah serta segala segmen persepak bolaan Indonesia. Kita tunggu langkah apa lagi yang akan dilakukan Pak Erick Thohir dalam menggebrak persepak bolaan Indonesia. Terheran-heran dengan langkah Pak Erick Thohir yang beberapa saat ke belakang dilakukan dengan begitu sangat cepat, dan sekarang ada lagi perubahan. Yakin akan ada perubahan dan terus perubahan demi perubahan akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk memajukan persepak bolaan Indonesia. Bravo Pak Erick Thohir. Kita semua doakan semoga persepak bolaan Indonesia maju di tangan Bapak. Ada 3 cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Yang pertama berkaitan dengan hate comment yang ditujukan kepada Justin tadi. Saya ingin mengajak kepada para supporter timnas Indonesia, kepada para pendukung timnas Indonesia, ayo mari kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sekali lagi, mari kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Justin Hubner itu adalah pemain timnas Indonesia. Kita juga harus mendukung beliau dengan membangun komentar-komentar yang positif, yang bisa memotivasi dirinya. Jangan kita memberikan komentar-komentar buruk, komentar-komentar yang sifatnya hanya menyerang personal, yang pada akhirnya akan menjatuhkan mentalnya sendiri. Ungkapan kekecewaan disampaikan oleh seorang Justin Hubner kepada kita semua lewat akun media sosialnya. Tentu ini adalah sebuah tanda yang tidak baik, yang tidak bijak,
yang ditunjukkan oleh kita para pecinta bola mania. Sekali lagi, semoga saja bahwa hate speech ini tidak datang dari supporter sejati timnas Indonesia atau pendukung sejati timnas Indonesia, tetapi dari kelompok sebelah yang selama ini memang mereka iri terhadap kemajuan timnas Indonesia. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa komentar ini datang dari supporter timnas Indonesia atau tidak, karena ada kemungkinan orang-orang yang selama ini memang tidak suka dengan kemajuan timnas Indonesia, merekalah yang melakukannya. Tetapi kali ini saya ingin mengajak kepada supporter timnas Indonesia agar kita lebih bijak dalam memberikan komentar kepada para pemain timnas kita. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita mendengar berita bahwa Filipina mereka sudah mendatangkan 8 pemain naturalisasi. Tentu ini menjadi catatan penting untuk para pemain timnas Indonesia bahwa kalian punya tanggung jawab penuh, harus sesegera mungkin untuk mengakhiri permainan mereka. Kill the game, seperti yang disampaikan tadi. Itu adalah catatan penting. Dan yang terakhir, kita menyimak bersama-sama bahwa Erick Thohir telah mendatangkan seseorang untuk melatih teknik-teknik dalam permainan bola. Tentu ini adalah poin positif yang harus kita dukung. Langkah-langkah yang diambil oleh seorang Erick Thohir, tentunya dia punya sejuta pengalaman dalam dunia olahraga, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan yang beliau ambil, semuanya demi membangun, demi kesuksesan, demi prestasi untuk timnas Indonesia. Sekali lagi, mari kita dukung langkah-langkah yang diambil oleh seorang Erick Thohir, karena beliau, kita ketahui bersama-sama, effortnya begitu luar biasa untuk perkembangan timnas Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Woro cah, iki info terbaru, update terbaru. Israel dicoret karo FIFA. Nah, ono kemungkinan besar timnas Indonesia U23 bakalan lolos langsung ke Olimpiade Prancis. Tapi kemungkinan yo soalnya iki ada 2 negara yang bakal dicalonkan iki soalnya yo. Indonesia si jemneh ngendi ngono, tim ngendi pokoknya nek negara ngendi ngono. Nah, alasannya Israel dicoret iki gara-garane apa? Karena ki aksi keji militer Israel yang telah menewaskan ribuan masyarakat sipil Palestina. Terus tak hanya menewaskan masyarakat sipil Palestina, Israel juga mengkebiri hak-hak para pesepak bola Palestina. Jadi menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga seperti stadion Palestina. Kaya ngono lur. Dadine yo kuwi jadi pertimbangan FIFA. Jadi PFA ki mengajukan protes kepada FIFA dalam kongres tahunan FIFA neng Bangkok neng Thailand. Jadi yo berdoa wae ya lur ya, semoga Indonesia ki lolos neng Olimpiade Prancis ya. Gen ke iso celirit pokoknya ya. Ditunggu iki menarik iki lur. Piye komentarmu lur? Sekarang lagi pro kontra soal timnas yang pemainnya naturalisasi. Ya. Aku nggak peduli siapapun pemainnya. Aku yang peduli adalah prestasi timnya. Iya, betul. Aku prestasi timnasnya. Mau isinya itu pemain keturunan semua, ya silakan. Orang ini timnasku kok. Iya, betul. Gak ada urusannya. Bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Kan dia bawa nama Indonesia. Betul. Bukan dia kemarin main di Paris sana bawa nama timnas Amsterdam. Nggak mungkin. Iya, betul. Mungkin ada timnas Amsterdam. Iya. Justru untuk pelatih, entah itu namanya Sintayong atau pelatih apa ke depannya, dia punya banyak pilihan. Bisa dari Liga 1, bisa dari Liga luar, bisa di terserah pelatih. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa harus ada yang anti. Harus ada pro kontra. Karena menurutku juga PR untuk sepak bola Indonesia itu banyak sekali. Iya. Saat ini timnas kita lagi diperbaikin sama federasi. Iya. Dan kita lihat ada prosesnya, ada progresnya. Yang pelan-pelan dibenahi. Iya. Makanya kalau kontra
apa kontranya? Ya, tapi kan tidak memberikan kesempatan buat pemain asli Indonesia yang bermain di liga. Diberi kesempatan. Untuk enggak, bohong, diberi kesempatan. Tapi pada saat mereka tidak perform, kan diganti. Masa sih harus dipertahankan orang pemain nggak perform? Contoh Rizky Ridho kan perform, sering main. Witan perform, sering main. Nah, yang lain kan dirotasi, tapi ujungnya diberi kesempatan. Bukan berarti ini kita coret. Hoki Caraka, sama ceritanya. Kita kasih kesempatan karena Rizky Ridho dan Witan bisa bermain seperti ini. Oleh Sintayong diberi kesempatan 1-2 tahun lalu, di mana sebagai bocah muda masuk timnas, mungkin nggak main, tapi latihan, lihat suasana dan makna. Ini semua proses yang dilakukan. Cuman orang kita kan prefer dapat piala turnamen Tarkam yang namanya AFF itu daripada masuk Piala Asia atau lolos Piala Dunia kayak gitulah. Padahal sebenarnya lebih bergengsi jauh. Iya. Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Asia. Iya betul. Karena memang kesalahannya adalah dari bawah ya, dari dasar. Kita itu dididik untuk menjadi juara, bukan berprestasi. Kalau jadi juara banyak menghalalkan segala cara, pencurian umur, kayak gitu. Seperti pemain-pemain di luar sana. Jangan pemain luar yang usia muda-muda turnamen itu kan banyak kayak begitu. Kan banyak pencurian umur kayak ngurang-ngurangin 2 tahun kan ada sih. Contoh kan aku masih baru nih di dunia bola nih. Pengen tahu gitu loh. Itu banyak tuh kayak turnamen kelompok usia 12 tahun. Itu nanti dia kadang pakai kalau pakai usia kelompok usia itu dia syaratnya nunjukin akte kelahiran, ijazah, kayak gitu tuh. Itu banyak yang dirubah. Ijazahnya, aktenya dirubah. Kok tahu banget Bang Oki tuh? Saya. Oke guys, ketika berbicara soal naturalisasi, saya masih teringat baik dengan pernyataan dari Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa naturalisasi demi prestasi. Semuanya punya target. Entah sampai kapan, pasti sudah ditargetkan secara matang, pasti sudah diperhitungkan secara matang oleh seorang Erick Thohir maupun Coach Sintayong. Jadi, banyak sekali pengamat yang menilai bahwa naturalisasi ini tidak menghargai para pemain lokal dan lain sebagainya. Tetapi saya merasa bahwa persepsi kalian itu salah. Erick Thohir pastinya punya perhitungan sendiri bersama Coach Sintayong. Karena untuk membina mental dari para pemain lokal kita itu tidak semudah seperti bacotan kita sebagai seorang pengamat. Lebih baik kita menjadi penikmat. Itu jauh lebih elegan daripada mereka-mereka yang menjadi pengamat bola, tetapi mengeluarkan statement yang selalu kontroversial dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir maupun Coach Sintayong. Harapan terbesar saya bahwa kita para supporter timnas Indonesia harus tetap setia untuk mendukung timnas kita demi kemajuan, demi perkembangan, dan demi prestasi yang akan mereka perjuangkan. Karena para pemain timnas kita, mereka berjuang itu demi mengharumkan nama bangsa Indonesia, bukan untuk mengharumkan dari daerah tertentu ataupun suku tertentu atau nama pemain tertentu, tidak. Atau juga untuk Pak Erick Thohir ataupun Coach Sintayong, tidak juga. Tetapi segala sesuatu yang mereka perjuangkan saat ini, itu semua hanya demi untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita tumbuh kembangkan sikap nasionalisme di dalam diri kita, agar kita mampu untuk selalu menjadi pendukung sejati yang selalu siap untuk mendukung, entah itu di saat mereka menang maupun kalah. Jangan hanya menang, kita merayakan euforia, merayakan kebahagiaan, tetapi pas saat kalah, kita mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan hujatan, cacian, bulian, dan lain sebagainya. Itu pengecut namanya. Mungkin itu saja informasi-informasi yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola di tanah air. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, dan terlebih khususnya informasi-informasi terkait dengan dunia sepak bola, terkait dengan timnas Indonesia. Saya berharap bahwa
kita tetap komitmen. Dan satu hal penting yang mau saya tegaskan di sini bahwa mari kita hindari yang namanya hate comment. Komentar-komentar yang bersifat negatif jangan pernah kita bangun dan jangan pernah kita lakukan itu untuk timnas Indonesia. Karena mereka berjuang untuk Indonesia, bukan untuk pribadi mereka sendiri. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.